Hai Swipers, ketemu lagi bersama aku Apoteker Putri Harisma di Pharma Kepo, kepoin abis Farmas. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Kirana Hadinata yang bertanya di grup obat dan penyakit. Seorang pasien tidak memiliki riwayat hipertensi, tetapi setelah mengkonsumsi obat ibuprofen, tekanan darahnya cenderung naik. Kenapa ya? Nah, kita harus hati-hati nih teman-teman, karena ada beberapa obat yang memang dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi ada obat, baik obat resep maupun obat yang bisa dibeli secara bebas atau obat OTC, itu bisa meningkatkan tekanan darah. Salah satunya adalah ibuprofen. Jadi beberapa obat itu dia dapat meningkatkan tekanan darah karena entah karena mekanisme retensi cairan atau zat-zat yang ada di dalamnya memang bisa meningkatkan tekanan darah dalam tubuh kita. Nah, aku akan share beberapa obatnya. Yang pertama adalah golongan NSAID. Tapi tidak semua NSAID, hanya NSAID tertentu. Jadi antar obat dalam golongan NSAID itu mungkin memiliki potensi yang berbeda untuk meningkatkan tekanan darah. Obat NSAID ini dapat menyebabkan retensi air sehingga dapat menimbulkan masalah ginjal. Karena kita tahu ginjal itu adalah salah satu organ yang memang memiliki fungsi utama dalam mengatur tekanan darah. Otomatis kalau ginjalnya itu bermasalah, tekanan darah juga akan bermasalah dong. Nah, di sini NSAID ini dengan menyebabkan masalah pada ginjal, dia meningkatkan tekanan darah gitu. Contohnya itu seperti endometasin, piroxicam, aspirin, naproxen, dan ibuprofen gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang memang dia mengonsumsi obat nyeri secara teratur dan juga dia itu memiliki kecenderungan tekanan darah yang tinggi, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu gitu dan dicek diperiksa tekanan darahnya secara teratur gitu. Jadi jangan sampai udah kebablasan, tekanan darahnya semakin tinggi dan tidak terkontrol. Yang kedua adalah dekongestan atau obat flu. Contohnya itu adalah pseudoephedrine dan phenylephrine. Jadi dua obat ini itu kerjanya dengan cara mempersempit pembuluh darah dan membuat darah itu lebih sulit mengalir sehingga berdampak untuk meningkatkan tekanan darah itu sendiri. Nah, dua zat ini juga dia mempengaruhi obat tekanan darah atau obat hipertensi itu menjadi kurang efektif kerjanya. Jadi nggak cuma dia meningkatkan tekanan darah, tapi kalau pasiennya itu mengkonsumsi obat hipertensi, kerja obat hipertensi itu juga menjadi kurang efektif karena mereka berinteraksi seperti itu. Jadi kalau pasien yang memiliki hipertensi dan dia itu meminum, maksudnya dia punya keluhan flu, nah ini sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter atau apoteker. Apa yang harus dikonsumsi nih? Apakah ada obat flu yang tidak mengandung dua zat ini yang aman dikonsumsi oleh pasien tersebut gitu. Jadi tidak boleh asal meminum obat gitu. Yang ketiga adalah antidepresan atau obat depresi. Jadi antidepresan ini bekerja dengan mengubah respon tubuh terhadap bahan-bahan kimia otak seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Jadi zat-zat tiga ini dia itu yang mempengaruhi suasana hati seseorang dan ternyata dia juga dapat meningkatkan tekanan darah gitu. Jadi ada beberapa contohnya itu antidepresannya. Yang pertama adalah monoamin oksidase inhibitors, yang kedua tricyclic antidepresan, yang ketiga adalah fluoxetine. Jadi tiga obat itu bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya ada pasien teman-teman nih yang mengonsumsi antidepresan, jadi harus rutin dicek tekanan darahnya pakai tensimeter secara teratur, apakah memang dengan mengonsumsi obat itu meningkatkan tekanan darahnya atau tidak gitu, terkontrol baik atau tidak tekanan darahnya. Kalau misalnya ada tekanan darahnya, efek sampingnya jadi naik, nah nanti konsultasi lagi ke dokter, apakah perlu diturunkan dosisnya atau mungkin ditambah dengan obat tekanan darah karena masih membutuhkan obat antidepresan. Nah ini kembali lagi ke keputusan dari dokter gitu. Yang terakhir adalah pil KB atau alat KB hormonal. Jadi ternyata pil KB alat KB hormonal yang mengandung hormon ini dia bisa meningkatkan tekanan darah dengan cara mempersempit pembuluh darah. Jadi hampir semua pil KB itu atau patch atau seperti KB coil ya, itu bisa meningkatkan tekanan darah karena dia mengandung hormon estrogen. Jadi pasti ada peringatan di kemasannya gitu bahwa efek sampingnya dari penggunaan
KB ini adalah meningkatkan tekanan darah. Jadi untuk pasien-pasien yang memang dia memiliki kecenderungan hipertensi atau memang sudah didiagnosis hipertensi dan dia ingin memutuskan untuk KB, itu lebih bijak lagi dalam memilih metode KB-nya. Jadi kalau bisa sih ke dokter dulu, konsultasi, karena pasien yang berusia lebih dari 35 tahun atau yang kelebihan berat badan, apalagi kalau dia merokok, nah itu kecenderungan untuk tekanan darahnya itu lebih tinggi kalau dia menggunakan pil KB ini. Lebih baik untuk wanita yang memiliki kondisi tersebut, apalagi yang punya hipertensi, menggunakan pilihan metode pil KB yang non hormonal seperti IUD gitu. Oke Swipers, cukup 2 pertanyaan dulu ya. Kalau kamu ada pertanyaan atau tanggapan, kamu bisa langsung drop di kolom komentar atau langsung ke aplikasi SwapRx dan masuk ke grupnya. Kamu bisa berdiskusi dengan ribuan farmasis yang ada di SwapRx dan kamu bisa langsung drop pertanyaan kamu di sana ya. Tetap jaga kesehatan ya Swiper. Sampai jumpa di Farmakepo episode selanjutnya. Farmakepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.